Halo Sobat PTS yang setia, kembali lagi kita bertemu dalam acara Bincang-Bincang Santai Ruang Indonesia Taiwan, Ruang Intai PTS bersama saya Santina. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dalam pembicaraan sebelumnya kita sudah bertemu dengan Pak Agus dari Jakarta ya. Dia dulunya berstatus PMI ya, pekerja migran Indonesia yang resmi, yang kemudian menjadi swasta dan terakhir menjadi suami orang Taiwan dan sekarang bekerja di Departemen Ketenagakerjaan. Ya, oke. Ini lika-liku ceritanya sangat bisa kita dengarkan kembali ya pada perbincangan sebelumnya. Tapi sekarang kita mau membicarakan tentang statusnya dari seorang PMI swasta menjadi penerjemah pemerintah. Oke. Jadi penerjemah pemerintah itu ya dibilang susah juga. Dibilang gampang juga ya. Iya. Karena apa? Lihat kita sendiri. Apakah kita punya tujuan hidup? Tujuan kita itu mau ngapain di sini? Oke. Kita melihat begitu pentingnya peran seorang penerjemah dalam pengadilan ya. Soalnya penerjemah yudisial itu agak sedikit berbeda dengan penerjemah pada umumnya. Soalnya kita ada tanggung jawabnya sendiri ya. Itu penerjemah yudisial itu berfungsi untuk menjembatani, untuk memberikan penjelasan untuk hal terkait peradilan pada orang-orang yang kaum lemah ya, seperti penduduk baru yang mungkin bahasanya agak kurang, ataupun orang tua, ataupun orang suku, orang asing dan masyarakat adat. Itu digunakan untuk menjaga hak asasi manusia bagi mereka yang memiliki kendala bahasa. Jadi penerjemah yudisial itu disediakan pemerintah untuk membantu mereka. Jadi pelayanannya sangat penting. Dan Pak Agus ya, Mas Agus sendiri juga adalah penerjemah yudisial yang ada di Taiwan. Dan dari begitu banyak jenis penerjemah yang bisa digeluti, kenapa ya Pak Mas Agus memilih untuk menjadi penerjemah yudisial? Oke, jadi penerjemah yudisial ini saya sebenarnya bukan pekerjaan tetap. Ya. Dan juga pendapatannya juga tidak tetap. Ya, tidak stabil istilahnya. Tidak stabil ya. Bila ada kasus baru keluar. Jadi kita hitungannya per kasus. Dan cara untuk menjadi penerjemah ini kita harus melalui pelatihan-pelatihan biasa di pemerintah Taiwan itu ada polisi bagian luar negeri ya. Dia mengadakan pelatihan sebagai penerjemah yudisial ini, dan ada melalui ujian-ujian atau tes-tes dari pelatihan ini. Jadi syaratnya harus mengikuti pelatihan dan itu harus lulus ujian baru bisa menjadi penerjemah yudisial. Ya. Jadi begitu berarti Mas Agus juga mengikuti pelatihan ini di mana ya? Biasanya disediakan biasanya itu di daerah-daerah seperti setiap daerah ya, kabupaten itu pemerintah daerah itu menyediakan wadah. Maksudnya disediakan, mereka bekerja sama dengan asosiasi atau langsung saja mereka diumumkan gitu? Pemerintah Taiwan, jadi dari kepolisian luar negeri itu mengadakan pelatihan langsung dari mereka. Maksudnya tidak melalui asosiasi ya. Jadi mereka sendiri yang turun melatih kita sebagai penerjemah ya. Dan kita langsung dites, ada tes tulis dan tes tanya jawab ya. Tanya jawab. Oke. Itu informasinya biasanya didapat dari mana ya? Biasanya itu di kantor-kantor polisi itu ada bisa kalau kita sudah kenal, atau di kantor pemerintahan juga ada informasinya. Jadi sebagai penduduk baru kita juga harus aktif untuk ikut pembelajaran. Jadi waktu mungkin di daerah, maksudnya di tempat belajar itu mungkin ada info-info pembelajaran yang lain, info kelas yang lain yang bisa kita ikuti. Atau dari teman-teman juga. Dari teman-teman, atau dari website. Ya, medsos ya. Medsos lebih banyak ya, harusnya. Oke, kita sebenarnya kan
Ini saya jelaskan sedikit tentang hak dasar di depan hukum ya. Soalnya kita mungkin akan ada kemungkinan kita akan ditahan polisi ataupun apalagi sekarang sepertinya memang ada razia ya, sering razia. Jadi kita itu entah kita itu bersalah atau enggak ataupun kita melanggar hukum atau tidak, kita harus mengingat kita ada 3 hak dasar. Yang pertama itu adalah hak untuk diam. Kita tidak perlu membuat pernyataan yang bertentangan dengan maksud diri kita sendiri. Jadi kita bisa berhak untuk diam. Yang kedua itu adalah hak menghubungi pendamping atau penasihat hukum pengacara. Dan untuk keluarga yang berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah ke bawah, ataupun penduduk asli atau kaum lemah boleh mengajukan bantuan hukum. Dan biasanya bantuan hukum ini bersifat gratis ya. Jadi kita ada hak untuk menghubungi pendamping, penasihat hukum. Dan yang ketiga itu adalah hak meminta untuk menyelidiki bukti yang mendukung posisi Anda. Jadi kita harus mengingati kita ada hak-hak dasar kita di depan hukum loh. Oke, jadi saya sudah tahu kalau kita sudah menjadi penerjemah yudisial itu kita akan sangat membantu orang lain. Tapi saya juga tahu bahwa Anda juga menjadi anggota atau staf daripada Asosiasi Penerjemah Yudisial Komunitas Chongli. Boleh Anda jelaskan tentang asosiasi ini enggak? Oke, jadi asosiasi ini sebelumnya saya melihat di medsos ya, kayak FB itu komunitas-komunitas itu ada kelas-kelas ya, kelas-kelas penerjemah. Jadi saya mulai mendaftar ya kira-kira sudah 4-5 tahun ya. 4-5 tahun yang lalu saya mendaftar dan saya belajar selama kelas ini dibuka untuk 1 tahun belajar ya. Ya jadi kayak kita penduduk baru harus kerja, punya keluarga atau punya anak. Dalam 1 minggu itu cuma belajar 1 hari selama 2 jam. Jadi kita ikut kelas ini, kita bisa mengetahui hukum-hukum kehidupan di Taiwan. Dari mulai bangun tidur, apakah berhubungan dengan hukum? Ya, berhubungan. Ya, karena kenapa? Misalkan kita baru bangun tidur nih, terus di depan pintu udah bunyi suara-suara yang berisik. Ya. Itu juga mengganggu polusi. Sebenarnya polusi suara. Gitu. Ya. Dan ini berhubungan dengan hukum. Dan kita bisa melaporkan ini ke pihak berwajib. Jadi setiap kegiatan itu maksudnya ketika kita masih bernafas ya. Segala sesuatu itu berhubungan dengan hukum, kita bisa melaporkannya, apalagi di Taiwan ya. Contoh kedua nih, contoh kedua, kalau kita suka beli makanan di luar, misalkan di Sevel ya, kita lihat itu makanannya sudah kadaluarsa, apakah ini berhubungan dengan hukum? Iya, pasti berhubungan. Ini berhubungan dengan hukum. Hukum keamanan pangan. Ya, ini kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib atau ke perlindungan jual beli ya. Oke, jadi memang dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak akan terlepas dari hukum. Jadi selama berada di sini kita tentu saja ya bukan hanya dengan hukum aja ya, kita juga harus belajar terus ya. Saya tahu bahwa Pak Agus juga sangat rajin. Dia sampai membawa anaknya ke kelas untuk mengikuti kelas. Itu menurut saya suami yang baik ya. Soalnya kalau di sini biasanya membawa anak itu bukan cuma sang istri, juga ada suami. Jadi juga kepada teman-teman sekalian untuk menjadi suami yang baik, jangan hanya membiarkan istri Anda yang membawa anak Anda. Ya, saya pikir kita sebagai orang tua, kita belajar. Dan kita membawa anak kita yang masih kecil ke sekolah. Apakah itu baik? Itu tidak ada ukurannya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya belajar, anak-anak juga bisa ikut belajar. Kenapa? Karena pelajaran-pelajaran yang masuk, ya anak-anak bisa mendengar. Ya, dan itu juga bisa buat pembelajaran mereka. Dan walaupun mereka nggak ngerti, tapi kan paling nggak ada sedikit ngerti. Tapi yang paling utamanya kan, kalau seandainya anak-anak kita melihat orang tuanya sedang belajar, otomatis anaknya juga mau belajar. Entah itu pelajaran tentang apa di sekolah, mungkin, papa saya juga belajar kok, jadi saya juga harus rajin. Itu otomatis adalah cara bagaimana kita mendidik anak itu dari diri kita sendiri. Kita menjadi contoh teladan yang baik, bahwa kita tidak menyerah belajar terus, anak kita juga akan ikut belajar. Kenapa? Karena
pandangan orang Taiwan dulu ya, anak-anak kita generasi kedua, mereka kadang sangat tidak percaya diri karena orang tuanya adalah penduduk baru, bukan orang Taiwan. Jadi mereka tidak ada kepercayaan diri. Seperti 10 atau 20 tahun yang lalu ya, itu kebanyakan generasi kedua kita itu malu mempunyai orang tua dari Asia Tenggara. Ya. Kenapa orang tua saya bukan bule? Kenapa orang bule sangat dihargain? Itu menurut saya itu fenomena internasional sih, ya. Bukan hanya di Taiwan, di Indonesia juga ya. Kita juga sebagai orang Indonesia yang datang ke sini juga sebagai penduduk internasional. Iya. Ya. Jadi awalnya kita mungkin bisa merasa minder, tapi dengan belajar. Jadi segala sesuatu sumbernya itu pokoknya belajar. Itu akan mengubah nasib kita, juga mengubah mindset kita, mengubah pikiran kita untuk lebih percaya diri. Soalnya sebagai manusia itu kita sebenarnya sama. Oke, kita juga tahu ya, pada tahun 2012, setahu saya ada seorang penerjemah yudisial yang dibunuh. Ini merupakan kasus yang sempat gempar waktu itu ya. Soalnya ini perkara ini juga ada bisa kita ketemui di dalam media ya. Jadi apakah Anda juga dalam pekerjaannya sebagai penerjemah yudisial ini, pernahkah Anda bertemu dengan kasus yang serupa, ataupun kalaupun tidak ketemu, kira-kira apakah ada cara bagaimana cara melindungi diri kita sendiri sebagai penerjemah yudisial? Soalnya ada risikonya loh, sampai mengancam nyawa. Oke, jadi waktu saya belajar di Chungli Community ya, Chungli Universitas Community ya. Jadi di dalam kelas ini dipelajari masalah-masalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama kita menjadi penerjemah. Ya, seperti apa aja? Jadi kita lihat kasusnya dulu ya. Apakah kasusnya itu perdata atau pidana? Misalkan kasus pidana, dia itu adalah kasus pembunuhan. Kita sebagai penerjemah tidak boleh terlalu dekat sama tersangka ya. Tidak perlu terlalu dekatnya, maksudnya di jaraknya waktu jaraknya bertemu, itu kita jaga jarak. Jaga jarak. Karena psikologi orang yang telah melakukan tindak kejahatan kayak ini kita nggak tahu. Ya, karena itu sangat beresiko buat kita sendiri. Dan yang untuk kasus perdata biasa ya, kita sebagai penerjemah ya kita harus tahu bagaimana cara bekerja sebagai profesional. Ya, tujuan kita di sana, kerjaan kita itu hanya menerjemahkan yang dikatakan tersangka dan polisi ya. Dan kita tidak boleh memihak antara tersangka atau polisi. Jadi maksudnya caranya itu dengan menjaga jarak ya, baik dari waktu secara fisik, maksudnya waktu menerjemah itu kita mungkin tidak memilih kasus. Tidak memilih kasus. Lagian itu memang ada aturannya ya. Kita juga tidak boleh terlalu dekat. Untuk itu suaranya juga harus jadi lantang ya. Biar jangan sampai kedua pihak tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Jadi untuk mengatasi masalah jarak itu kita harus memiliki suara yang cukup keras. Ya, itu juga untuk memiliki suara yang cukup keras itu juga harus memiliki kesehatan yang baik ya. Soalnya kalau lagi sakit-sakitan mungkin agak sulit ya. Oke, mungkin yang tadinya selain itu mungkin harus lagi menjaga jarak, bukan hanya secara fisik saja. Kalau dia minta kita, kamu kan teman sekampung kan? Itu biasanya begitu. Iya, biasanya begitu. Terus bagaimana cara menjaga jarak? Apakah Anda mengatakan sesuatu untuk biar dia tahu bahwa kita sedang bekerja dan kita bersifat netral? Ya, tidak jadi memihak. Kita sebelumnya kita menjelaskan ke pihak tersangka itu kita adalah penerjemah dia. Dan kita tidak berpihak kemanapun. Ya, kita hanya ditugaskan untuk menerjemahkan. Kenapa? Karena kita menerjemahkan itu
juga ada berkaitan dengan hukum. Kalau kita menerjemahkan dengan salah atau berpihak kepada tersangka, itu ada hukum-hukum tertentu yang bisa memberatkan seorang penerjemah. Iya. Saya juga pernah mendengarkan ya, ada yang memberikan tips, langsung katakan kepada dia, apa yang kamu katakan tadi akan saya sampaikan kepada Pak Hakim. Nah, jadi kalau Anda tidak ingin saya menyampaikan apa yang Anda katakan, tolong jangan katakan. Saya cuma jawab aja pertanyaan yang diberikan. Mungkin kita bisa dengan tegas ya mengatakan hal demikian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke. Terus apakah Anda bisa membagikan pengalaman, maksudnya 1-2 kasus tentang bagaimana pengalamannya langsung di lapangan, mungkin waktu di pusat? Biasa saya hari Senin sampai Jumat itu bekerja seperti biasa. Jadi saya mengambil part time ya, sebagai penerjemah itu saya mengambil pada malam hari. Karena jadwal pesawat Indonesia itu semuanya malam. Jadi kadang-kadang itu dari kepolisian bandara itu suka ada kasus yang harus yang kita bantu. Kira-kira ya. Kasusnya seperti apa? Biasanya itu anak-anak TKI yang pernah datang ke sini dan pulang ke Indonesia dan dia kembali ke Taiwan. Itu kebanyakan itu. Karena apa? Sebelum dia pulang ke Indonesia, ada data-data yang belum dibersihkan. Misalkan nomor teleponnya itu kan nggak dibawa pulang karena dia pikir udah nggak dipakai lagi. Akhirnya kartu SIM card-nya ini dikasih ke temennya. Nah, itu juga berhubungan dengan hukum. Iya. Ya, karena di dalam SIM card itu masih ada data-data dia Pribadinya, iya. Sedangkan orangnya sudah pulang ke Indonesia. Nah, kedua, rekening bank. Ada juga rekening bank yang dijual ke orang lain. Bisa dijadikan diperalat oleh sindikat penipuan loh ini. Ya, ini juga banyak sekali. Jadi jangan karena uang beberapa ribu NT kita sudah terbuai dengan uang ini. Sedangkan data-data kita dipakai sama orang lain. Ya, dan pas kita balik ke Taiwan, otomatis pihak bandara akan menangkap langsung. Iya, akan dicegat ya. Jadi sangat penting loh ini sobat-sobat PTS, soalnya sebelum pulang gitu. Jadi kartu SIM card kita itu harus dibatalkan ataupun ya jangan dikasih ke teman lah. Soalnya nanti kalau diperalat ataupun digunakan untuk tidak sengaja ya mungkin dia kasih lagi ke teman lain terus jatuh ke dalam sindikat penipuan, apalagi sedangkan yang sering marak-maraknya ya. Dan apalagi yang tentang rekening bank. Wah, ini masalah besar loh. Soalnya bukan hanya di Taiwan aja, itu di Indonesia juga lagi marak-maraknya itu sindikat penipuan yang sangat nanti kalian begitu tanpa alasan apapun sudah menjadi kriminal. Terus ada lagi enggak yang lainnya? Ya, ada narkoba. Narkoba itu gimana kasusnya? Ya, narkoba itu misalkan ya anak-anak PMI dari Indonesia dari sebelum pulang, waktu di buka kasusnya ya, kasus itu narkoba itu pasti ada surat dari pengadilan. Dan sebelum kasus selesai, anak ini udah pulang ke Indonesia. Terus gimana dong? Ya, jadi biasanya itu nggak dicegat dia di bandara. Sebelum di cut di bandara dia udah pulang duluan. Gitu. Biasanya yang orang yang udah ada kasus ini, agensinya itu langsung dipulangkan. Ya, jadi ngerti ya itu. Jadi langsung dipulangkan. Jadi kasusnya belum selesai. Jadi sebenarnya entah dia bersalah atau enggak langsung dipulangkan. Ya, pokoknya jadi, kalau waktu kembali lagi langsung terjerat hukum. Iya, karena kasusnya belum selesai. Ya, jadi kasusnya belum selesai. Sebagai orang normal lah ya, PMI itu pulang
dan menunggu untuk beberapa tahun. Ya, dia pikir beberapa tahun udah selesai. Tapi peraturan di Taiwan ini sekarang sudah diberlakukan kasus yang tidak ada jangka waktunya. Memang dulu itu ada beberapa kasus yang sangat besar bila ditinggalkan gitu ya selama berapa tahun itu ada hukumnya. Terus setelah waktunya udah lewat, orangnya keluar lagi, itu kasusnya sudah tutup dan tidak ditangkap dan tidak ada pengadilan sama sekali. Ya, tapi sekarang sudah beda, zamannya sudah beda. Jadi kita juga jangan lagi main-main dengan hukum. Jadi kalau sebenarnya memang ada kasus, kita selesaikan dengan baik-baik. Oke, wow. Sepertinya yang 3 ini sangat penting ya. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama itu adalah tentang SIM card ya. SIM card daripada ponsel Anda itu jangan diberikan kepada orang lain. Kalau bisa ditutup ya supaya tidak menimbulkan masalah di masa depan. Yang kedua itu yang paling penting itu rekening bank. Jangan dijual kepada orang lain. Kita pikirnya mungkin waktu dijual kita bisa mendapatkan uang ratusan atau sampai ribuan NT aja ya. Yeah. Tapi waktu kembali kita langsung terjerat hukum loh, langsung terjerat hukum pidana ini ya. Bukan perdata biasa aja. Yang ketiga lagi atau tentang narkoba. Ya kalau bisa kita jangan sampai menyentuh ya barang haram ini. Ya, jadi kalau memang kita tidak sengaja ada terjerat mungkin karena kesalahpahaman atau apapun, itu harus diperjelas sebelum pulang. Biar tidak menjadi kendala sewaktu kita kembali lagi bekerja di Taiwan. Kita harus benar-benar menyelesaikan masalahnya sebelum pulang. Ya, dan ada satu lagi. Untuk pekerja migran yang masih ada di Taiwan, masalah sepeda listrik ya. Oh, sepeda listrik. Ya, jadi sepeda listrik ini sudah diberlakukan, setiap sepeda listrik itu harus mendaftarkan nomor platnya. Oh, STNK istilahnya di Indonesia. Ya. Oke. Jangan nggak didaftarkan. Nanti pada saatnya semuanya harus didaftarkan. Dan yang tidak didaftarkan akan diambil ya. Diambil oleh? Pihak berwajib ya. Disita istilahnya. Ya. Jadi sekarang untuk yang sebelum pulang pun ataupun masih dipakai itu, nomor plat daripada sepeda listrik itu harus didaftarkan. Ya. Dan untuk yang mempunyai kendaraan bermotor, kita harus mempunyai SIM. Ya, itu SIM itu memang penting. Kalau memang nggak ada SIM, ya kalau bisa janganlah ya. Iya. Karena melanggar hukum. Dan biasanya kalau ketangkep nggak ada SIM itu kan dendanya banyak sekali loh. 6.000 NT ya. Dan belum masalah yang lainnya, masalah kecelakaan atau yang lain. Soalnya kan kita di sini sebagai pekerja dan tujuan kita untuk mencari uang ya. Bukan ada tujuan lain. Ya, jadi selama di Taiwan kita harus mempergunakan waktu dengan baik dan kita tidak mencari masalah ya. Iya, wow, banyak sekali ya pesan-pesannya yang memang membimbing ya. Soalnya kita yang terakhir yang 2-nya, yang sisanya lagi itu adalah tentang sepeda listrik, itu kita harus daftarkan dan juga kita harus mempunyai SIM. Soalnya kalau seandainya memang terjadi kecelakaan itu awalnya kita yang pertama kali kita sudah disalahkan soalnya nggak punya SIM. Jadi itu penting untuk menghormati hukum di mana kita berpijak, ya. Oke, yang terakhir itu saya mau tanyakan dari pengalaman Anda, apakah ada masalah dalam sistem penerjemahan di Taiwan saat ini dan apakah ada saran-saran untuk pemerintah Taiwan gitu? Oke, jadi untuk penerjemah yudisial ini sementara kita sebagai penerjemah yang profesional dan kita yang masih belajar sebagai penerjemah itu ya, ya kita harus tegak ya, jangan berpihak kepada si A atau si B, ya karena pekerjaan kita sebagai penerjemah dan bukan sebagai yang lain-lain. Perantara. Bukan perantara atau yang, ya kita itu perantara, tapi bukan untuk berpihak ke pihak misalkan Indonesia. Karena kita itu sebangsa. Tapi kita tahu pekerjaan kita hanya sebagai penerjemah. Ya,
kira-kira itu aja pesan saya. Dan untuk dari pemerintah Taiwan ya, ini kita kan cuma sebagai pekerja part-time, dan untuk sebagai penerjemah profesional harusnya permasalahan pembayaran per jamnya ya. Jaminan upahnya. Ya, Oke. jaminan upahnya. Ya, dengar-dengar sih mau dinaikkan, tapi kan belum diketok palunya. Iya, jadi itu diharapkan untuk menaikkan upah daripada penerjemah Ya. yudisial. Soalnya kita memang upahnya itu benar-benar bukan Sebagai- tidak tinggi lah. Tidak bisa dijadikan sebuah mata pencaharian penuh ya. Nggak bisa Ya. full time. Nggak bisa full time. Nanti kelaparan ntar. Oke, berarti kita maksudnya kita sebagai penerjemah yudisial itu kita harus bersifat netral, tidak berpihak. Jadi biar kita tidak terjepit dengan rekan sebangsa dan kepolisian ataupun pihak berwajib. Jadi kita bersifat netral aja. Itu pesan aja kita untuk penerjemah. Jadi kita bersifat netral itu sangat penting ya. Oke, yang terakhir kan sebenarnya apa yang bisa dilakukan pemerintah sebagai upaya perbaikan? Sementara ini pemerintah juga, yang saya tahu ya, pemerintah juga berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kita ya. Dan kita juga berusaha untuk menjadi penerjemah yang profesional dalam bidangnya ya. Oke. Dan ini kita juga butuh pelatihan-pelatihan yang sangat mendukung untuk keprofesionalan sebagai penerjemah ya. Iya. Dan untuk pemerintah mungkin bisa ditambah jam-jam pelatihan ya. Jam-jam pelatihannya. Jam pelatihan yang dan pelajaran yang lebih detail mengenai hukum-hukum sebagai pekerja migran, penduduk baru, ataupun sebagai mahasiswa di Taiwan. Oke, jadi diharapkan dari pemerintah sini untuk menyediakan pelajaran yang lebih banyak ya, baik dalam hal jam pelajaran maupun tentang detailnya dari pelajaran tentang hukum yang ada di Taiwan. Jadi ini yang diharapkan ya. Ya sebenarnya di Taiwan sini sekarang juga telah menyediakan penerjemah secara online ya untuk daerah-daerah yang jauh. Soalnya jumlah penerjemah yudisiar memang tidak banyak. Tapi untungnya sekarang sudah ada penerjemah daring, tapi kita harus perbanyak lagi soalnya, dan harus dijaga juga tentang upahnya. Soalnya memang tentang upahnya ini yang mau dinaikkan sampai sekarang juga belum diketok paruhnya. Jadi kita harapkan ada pemerintah bisa mendengarkan suara hati daripada penerjemah yudisiar. Oke, yang terakhir kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Agus yang telah berbagi kepada kita banyak ya tentang baik dalam kehidupan maupun dalam dunia penerjemah. Yaitu Sobat PTS, yang terpenting dari kita adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Kalau kita bertemu dengan masalah dengan tangan yang dihadapi, kita harus berusaha mengatasinya dan bukan menyerah pada masalah-masalah tersebut. Kunci kesuksesan di perantauan adalah menguatkan hati untuk tidak mudah goyah, dan kita harus patuh pada maksud awal kedatangan kita. Oke, terima kasih telah mengikuti acara kita hari ini. Kita bertemu lagi di acara Luang Intai PTS yang lainnya. Sampai jumpa.